Yudo. Ini bukan tepi jurang Pak, ini harapan juga Pak Yudo. Beliaunya udah menduduk. Begitu ya. Monggo dimulai dari Pak Yun dulu baru Pak Yudo atau seperti apa? Oke. Selamat datang di podcast Al-Fatih, Sehat itu Berbagi. Nah, sudah setahun yang lalu kita vakum, kali ini kita bisa kembali lagi bertemu dalam acara podcast Al-Fatih. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali dan beliau ini dulunya itu merupakan role model kami dan sampai hari ini kami tetap takdim kepada beliau-beliau yang hadir pada sore hari ini. Nah, bersyukur sekali di sela-sela waktu kesibukan beliau masih sempat menyempatkan hadir di acara podcast Al-Fatih yang nantinya kita akan sharing terkait hal-hal yang menurut kami sangat penting buat kita ketahui bersama. Siapakah tamu kita kali ini? Berikut adalah dari DPD PPNI Kabupaten Bondowoso. Aplaus dulu yang meriah. Selamat datang Bapak Yudo selaku Ketua DPD PPNI Kabupaten Bondowoso. Selamat sore Pak Yudo. Sore. Sehat Pak Yudo? Alhamdulillah. Seperti berpuasa nih Pak Yudo ya. Sepertinya Bu. Di sini Pak Yudo juga mengikut sertakan Sekjen Sekretaris dari DPD PPNI Kabupaten Bondowoso, Bapak Nurul Imam Eskapnes. Selamat datang di Aula Al-Fatih Bapak. Sepertinya sudah tidak asing ya Pak di sini ya. Benar Pak Gesit, sepertinya tidak asing dan mudah-mudahan tidak akan pernah asing. Iya. Dan yang disertakan juga Al-Mukarram beliaunya Ustadz Yunarso Eskapnes selaku pengurus DPD PPNI Kabupaten Bondowoso sekaligus ketua dari Sekretaris 2 dan ketua pelaksana HUT PPNI. Selamat datang Bapak Yun. Ya, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Yun? Alhamdulillah. Baik, tentunya ketika yang hadir beliau-beliaunya ini adalah pembesar dari PPNI Kabupaten Bondowoso, nantinya kita akan kupas tuntas terkait PPNI Kabupaten Bondowoso yang mungkin nanti kita akan pengen dengar dari beliau-beliaunya tentang apa sih PPNI itu. Mungkin selama ini masyarakat Bondowoso itu hanya tahu istilah Pak Yudo mungkin ya. PPNI, apakah itu PPNI? Dan mungkin dari Pak Yudo sendiri mungkin bisa bercerita secara singkat dan jelas tentang PPNI. Pak Yudo mungkin bisa menjelaskan? Oke, makasih Pak Gesit ya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih hari ini bisa hadir di klinik Al-Fatih ya. Ya. Klinik yang dikepalai oleh Pak Gesit. Nah, kebetulan perawat ini. Oke, Masya Allah. Jadi, harapannya nanti teman-teman ini juga perawat ya bisa ya punya usaha ya, usaha kesehatan dan usaha yang bisa bermanfaat pada masyarakat ya. Yes. Baik, PPNI kalau kepanjangannya kalau dipanjangkan itu Persatuan Perawat Nasional Indonesia ya. Jadi sedikit cerita bahwa zaman dulu waktu ya perang ya kita punya suster kalau zaman dulu ya, suster ya. atau perawat ya. Di mana perawat ini membantu kegiatan perawatan dan pengobatan pejuang-pejuang kita ya di zaman dulu, dan yang mana perawat ini sangat banyak andilnya dalam membantu kesehatan dari korban perang, dan termasuk masyarakat atau penduduk yang menjadi korban perang. Jadi itu dibentuklah suatu organisasi yang dinamakan PPNI di tanggal 17 Maret 1974 untuk 74 iya, untuk mewadahi bahwa perawat-perawat ini di Indonesia ini dalam satu wadah yang dinamakan PPNI. Berarti usianya sudah hampir setengah abad ini. Iya, 51 tahun. Usia yang tidak muda. Iya, tidak muda.
kalau orang itu sudah berubah mungkin. Iya betul. Nah, kalau itu PPNI yang untuk nasional nih Pak Yudo. Iya. Kalau untuk di DPD PPNI Bondowoso ya. Jadi kalau pusat itu DPP Pak Yudo ya. Iya. Dewan Pengurus pusat. Untuk yang provinsi? Kalau yang provinsi itu DPW ya. DPW. Dewan Pengurus Wilayah. Untuk yang kabupaten? Itu DPD. DPD. Itu Dewan Pengurus Daerah. Oke. Untuk Bondowoso sendiri itu DPD PPNI itu sudah eksis sejak tahun berapa Pak Yudo? Karena kalau yang saya tahu kebetulan sahabat Al-Fatih ya, dulu 10 tahun yang lalu saya saat masih menjadi mahasiswa, beliau ini adalah mentor-mentor saya dan saya sangat takjub sekali gitu. Saya pernah berpikir sejak kapan ya perawat itu punya perkumpulan di Bondowoso? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Jadi perawat itu sebenarnya sudah mulai dibentuknya PPNI atau berdirinya itu sudah mulai dibentuk oleh ketua pertama daripada PPNI ini Bapak Haji Surono ya. Pak Haji Surono Haji ya. Beliaunya sekarang masih ada yang masih Masya sehat. Allah, masih sehat ya? Oke. Dan waktu itu memang beliaunya sendiri ke Jakarta waktu itu, ceritanya begitu, untuk berusaha atau membentuk PPNI Kabupaten Bondowoso. Oh jadi tidak ada arahan dari pusat, jadi langsung jemput bola begitu nggih? Oke, jadi tidak ada pemilihan Nggih. yang seperti Waktu si awal ya Pak ya. Di awal. Jadi itu disetujuilah organisasi PPNI waktu itu dan ditunjuklah ketuanya Pak Haji Surono. Pak Haji Surono itu tahun berapa Pak Yudo? Ya sekitar tahun 77. Berarti tidak selang jauh ya dari terbentuknya PPNI pusat kemudian langsung nyambung ke daerah seperti itu. Untuk Pak Surono sendiri itu berapa periode Pak Yudo? Mungkin bisa diurutkan siapa saja yang pernah menjabat sebagai ketua PPNI Bondowoso Pak Yudo? Yang pertama Pak Haji Surono. Pak Haji Surono. Di masa baktinya 5 tahun, kemudian Pak almarhum Pak Haji Mas Said. Haji Mas Said ya. Kemudian almarhum juga Pak Haji Mardianto ya. Haji Mardianto. Kemudian yang selanjutnya Pak Haji Pasiti Sidik itu Pak Pasiti, dua periode. Kemudian Pak Haji Bagus Supriyati Nggih. 1 periode, dan di tahun ini 2021 Pak Yudo. Nah, sedikit informasi juga sahabat Al-Fatih bahwa sedianya Bapak Bagus yang hari ini itu juga rencananya hadir ya Bapak ya di tengah-tengah kita. Beliau pasca purna dari Ketua PPNI Bondowoso menjabat apa Pak di DPP? Oke. Setelah purna dari Ketua DPD PPNI Kabupaten Bondowoso, beliaunya sekarang menjabat di Ketua Divisi Pelayanan DPW Provinsi Jawa Timur. Dan Ketua kok wilayah 8 ya tidak salah? Iya, Korwil 8. Korwil 8. Jadi luar biasa ya bahwa sahabat Al-Fatih ternyata perkembangan PPNI di Kabupaten Bondowoso ini sudah sangat jauh. Tahun 74, bahkan saya belum lahir waktu itu. Belum lahir. Nah, kita sudah tahu nih di Bondowoso sudah ada PPNI, jadi ada komunitasnya, ada organisasinya. Nah, Pak Imam selaku sekretaris ini Pak Imam, mungkin Pak Imam bisa sedikit mensonding kepada kami karena sekretaris sebenarnya kan hubungannya dengan teknis nih Pak ya. Betul. Jadi kalau misalnya ditanya nih PPNI Bondowoso ini selama ini apa saja Pak program kerjanya dan mungkin punya beberapa visi dan misi yang mungkin bisa kita share hari ini ke teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Pak Gesit. Pertama-tama bahwasanya perawat yang ada di Indonesia ya secara nasional baik di pusat maupun di daerah, terutama di Bondowoso, kegiatan sehari-harinya tetap melayani masyarakat sebagaimana sesuai dengan amanah profesi, ya, sesuai dengan ADRT dari PPNI, tetap melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan keperawatannya. Betul. Ya, PPNI selalu
sinergi dengan program-program pemerintah. Jadi apa yang menjadi program pemerintah, baik itu prioritas maupun tidak prioritas, tetap kita bersinergi dengan program pemerintah tersebut. Jadi kegiatan yang ada di kita di Perawat itu sinergi, Pak. Jadi apa yang menjadi program pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah, ya, baik yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, instruksi Presiden maupun yang ada di daerah, kita bersinergi. Betul. Tentunya ini merupakan sesuatu yang sangat baik bagi kita untuk istilahnya terus bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan. Masya Allah, Tentunya luar seperti biasa itu. ya. Kalau boleh saya bilang dan simpulkan, sebenarnya ujung tombaknya Pak ya perawat ini ya. Mulai dari lihat kita vaksin COVID, waktu kita ada COVID, segala macamnya, bahkan pelayanan sampai daerah perifer tuh PPNI dan perawat untuk Bondowoso. Iya. Yang terkenal kan perawatnya ya. Perawatnya. Organisasinya, wadahnya ya PPNI. PPNI, Pak betul. Gisit. Jadi ya. Jadi yang masyarakat kebanyakan mengetahui bahwasanya tahunya kan mantri ya. Mantri, kalau dari zaman Pak Mantre dulu. gitu Pak ya. Mantre Pak ya. Mantre. Pak Mantre. Ya itulah perawat sebenarnya. Iya. Ya, itulah perawat. Itulah kita yang ada di garda terdepan ya dalam penanganan COVID kemarin, penggalangan imunisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang tentunya kita tetap di koridor yang telah digariskan oleh pemerintah, Pak Gisit. Kita tidak pernah melangkahi ya. Jadi apa yang sudah dianjurkan pemerintah, insya Allah PPNI perawat menjadi garda yang terdepan. Nah, untuk Bondowoso sendiri nih, Ya. kira-kira jumlah perawatnya sudah berapa Pak? Untuk Bondowoso ini? Berapa Yudo? 1.800 ya? 1.800 ya? Hampir Kira-kira 2.000. hampir 2.000. Hampir 2.000. Kira-kira dengan jumlah masyarakat Bondowoso, Pak Yun, itu proporsional enggak Pak Yun? Jumlah perawat yang ada saat ini dengan jumlah warga yang ada yang butuh kita layani seperti itu? Dari kebutuhan masyarakat tentunya masih kurang, Sangat dibilang kurang, kurang ya. Karena apa? Dari perbandingan dari jumlah masyarakatnya yang ada di Bondowoso dengan jumlah yang ada perawat yang ada di Bondowoso tentunya masih kurang. Kalau dinas kesehatan itu perbandingannya berapa Pak? Antara ini ada Ini per puskesmas ya. Per puskesmas biasanya antara 8 sampai 9. 8 sampai 9. Sedangkan kita hanya 1.800 sudah termasuk di rumah sakit Betul kan sekali. itu ya. Di rumah sakit sendiri tentunya juga ketika ada tambahan layanan kesehatan itu pasti ada Pasti penambahan juga. sebuah tenaga. Gitu. 89 itu masih ini Pak Gisit, tapi yang di Induk saja Induk ya. saja, belum yang di pelanggan wilayah. Belum. Apalagi kita ILP hari ini. Nah, ILP itu dituntut tenaga yang banyak itu untuk perawat. integrasi layanan primer. Nah begini Pak Yudo, jadi orang itu terkadang melihat perawat ya Pak Yudo. Perawat ini padahal ada grade-nya Pak Yudo ya. Jadi mungkin bisa Pak Yudo sedikit jabarkan tentang tingkat pendidikan kalau kita pengen jadi perawat nih, sahabat Al-Fatih nih ya, bagi yang mendengar podcast ini dan berminat, saya pengen jadi perawat seperti bapak-bapak yang ada di sini, apa yang harus ditempuh Pak Yudo untuk menjadi seorang perawat itu? Makasih Pak Gisit. Jadi kalau seseorang bisa diperawat sebenarnya dari tingkat awal itu dari SMA ya. Kalau sekarang dari SMA kemudian bisa melanjutkan ke D3 keperawatan ya. Atau bisa juga dari SMA lanjut ke S1 keperawatan profesi ya. Jadi kalau lulusan D3 itu dinamakan perawat vokasional. Kalau yang S1 profesi atau nurse ya, S-Kep nurse itu gelarnya itu yang profesional. Apakah bisa ini ada beberapa pertanyaan ya dari orang-orang itu, Pak, saya mau kuliah S1 saja tapi tidak mengambil nurse. Apakah itu bisa melakukan pelayanan Pak Ido? Menurut Permenkes yang dari bahwa seorang perawat itu tidak bisa hanya sarjana perawatan, jadi satu kesatuan harus melanjutkan di profesinya. Profesi. Dan kalau tidak
mempunyai gelar atau ijazah ya profesi tidak bisa melakukan Tidak bisa, nggih. pelayanan kesehatan Betul, atau betul. di fasilitas kesehatan. Artinya kita itu cukup kuliah minimal D3 sudah bisa dikatakan sebagai seorang perawat. Betul nggih, seperti itu ya. Berarti untuk Bondoso sendiri sudah tahu klasifikasi yang S1 berapa, D3 sudah berapa begitu, Pak Sekretaris? Nggih, Pak Gesit, dari jumlah 1.800-an ya perawat, hampir 60% itu 60% sudah ya. berpendidikan S1 Nurse. nurse. Ya. Jadi sejawat kami sudah banyak yang sudah upgrade ya pendidikannya. Kemudian sisa yang 40% itu bisa dikatakan bahwasanya mungkin karena kita sudah sering mensosialisasikan, mempromosikan berbagai macam institusi pendidikan ya Pak Yun ya kan. Ya mungkin karena terkendala karena sudah usia biasanya ya, atau memang sudah enak, sudah nyaman, sudah dengan cukup zona nyamannya ya. Kemudian dengan alasan cukup anak saya saja mungkin seperti itu alasan-alasan yang kurang lebih 40% itu. Dari D3 itu ditempuh berapa tahun Pak Yun? Kalau mau kuliah perawat gitu? D3 keperawatan itu 3 tahun. 3 tahun. Kalau misalnya S1? S1 nanti tambah 2 tahun. Kalau dia melanjutkan ya dari D3, transfer ke S1. S1. Misal S1 dari mulai pertama daftar S1 sampai nurse kira-kira butuh nurse 4 tahun. 4 tahun ditambah prakteknya. Prakteknya berapa? Berarti 1 tahun ya. 1 tahun. Berarti 5 tahun ya Pak itu ya. 5 tahun itu bisa menjadi nurse sudah seperti itu. 4 tahun sebenarnya sudah bisa sih. Oh bisa nggih. 4 tahun bisa nggih. Oh, jadi sobat Al-Fatih tadi sudah dijelaskan terkait bagaimana jenjang pendidikan yang ada di keperawatan. Jadi mungkin jenengan berminat nantinya untuk menjadi perawat, banyak yang bisa kita kejar, dan saat ini banyak ya Pak ya kampus-kampus yang sudah membuka untuk S1. betul untuk Bondoso sendiri kan ada per prodi D3 Bondoso nggih. Dan juga ada kelas jauh, juga ada beberapa kelas itu yang buka di sini nggih. Jadi itu mungkin bisa menjadi solusi bagi kita yang ingin memiliki profesi seorang perawat. Nah, ini yang saat ini lagi digencar-gencarkan Pak Yudo. Jadi istilahnya perawat itu kerjanya berat, ya kan? Resikonya besar, ya kan? Tunjangannya kecil. Seperti itu, guys. Dan ini fakta dan realita. Nah, menghadapi tantangan yang ada di lapangan saat ini, seperti apa peran dari pengurus terutama PPNI Kabupaten Bondoso ini terhadap perjuangan anggotanya di bawah seperti itu? Monggo mungkin bisa Pak Yudo menjelaskan. Terima kasih Pak Kesit ya. Jadi memang perawat ini kalau disampaikan tadi bahwa ya kerjanya berat ya, artinya tapi sebenarnya itu amalnya besar juga. Masya Allah, ya betul. Kemudian yang kedua bebannya juga berat, jadi melayani pasien ini 24 jam, lebih lama dekat dengan pasien ya. Kalau ada 26 jam Tapi gajinya terkadang atau yang diterima itu kecil ya. Apalagi ada yang sampai di bawah UMR. Jadi harapan kami dari Warda di PPNI ini berharap terus baik ke pemerintah kabupaten, ke lintas sektor ini untuk ya kita berharap dan meminta paling tidak teman-teman kami perawat ini bisa kesejahteraan ini meningkat ya. Bisa dihargai ya pekerjaan mulianya profesinya ini. Kami dari PPNI tidak henti-hentinya terus berjuang ya. Apalagi ke depan ini kami terus akan datang ke Bapak Bupati yang baru ya. Harapannya ada kami advokasi bisa mendekat, kita menyampaikan aspirasi-aspirasi yang menjadi harapan dari teman-teman semuanya yang hampir 2000. Hampir 2000 nggih. 2000. Nggih.
Tapi perjuangan ini tidak tanpa tidak bisa cepat ya, perlu terus berjuang. Betul. Jadi perlu terus kerjasama semuanya. Betul. Nah, itu masih terkait tentang peran PPNI ya selama ini menjadi sebagai wahana advokasi juga, sebagai pendampingan terhadap rekan-rekan kita. Nah, banyak beredar kabar juga di luaran sana, ada beberapa rekan kita yang mungkin selama melaksanakan tugas di lapangan akhirnya terkendala dengan masalah hukum. Misalnya mungkin ada yang diduga melakukan malpraktek dan sebagainya. Nah, di sini peran PPNI seperti apa Bapak Sekretaris? Mungkin Bapak Sekretaris bisa menyampaikan. Oke, terima kasih Mas Gesit. Memang peran perawat bagi sejawat kita yang tersandung masalah, kita ada semacam bantuan hukum LBH yang pendampingan tersebut gratis. Ya, langsung ditunjuk oleh pusat. Oh begitu. Ya, langsung ditunjuk oleh pusat untuk mendampingi sejawat kita yang tersandung masalah hukum terutama atau apalah pokoknya yang berkaitan dengan hukum akan mendapat pendampingan dari pusat secara gratis. Itu berlaku untuk semua anggota. Misal nih ya, ini PPNI Bondowoso nih, kemudian ada seorang perawat yang dia tidak gabung dengan PPNI Bondowoso, artinya dia tidak bekerja di sini, tapi domisili di sini nih. Nah, kemudian terjadi kesalahan di wilayah sini, di mana dia melakukan pelayanan di sana gitu. Apakah itu ranahnya masih ranah PPNI Bondowoso atau bagaimana? Nah, yaitu. Makanya kita selalu berharap, kita selalu mempromosikan bahwasanya ayolah bagi teman-teman atau saudara-saudara dan sejawat-sejawat yang mempunyai apa istilahnya gelar atau pendidikan eskapnes ya, dan kemudian dia berpraktek secara mandiri ya, memang alangkah lebih baiknya bergabung dengan organisasi. Betul. Organisasi yang ada yang eksis sekarang PPNI. Betul. Nah, harapannya adalah ketika mungkin ada sesuatu masalah ya, tersandung hukum misalkan ya, ada dugaan Mas Gisit ya, malpraktik ya. Jadi PPNI ini sebagai wadah organisasi dalam hal perawat ini akan memberikan bantuan hukum. LBH-nya akan diturunkan ke tempat di mana dia melakukan dia diduga melakukan itu. Begitu Pak Gisit. Jadi harapannya ya, ayolah kita harus menjadi anggota. Bagaimana tidak menjadi anggota, sedangkan yang akan membela itu ada payungnya, payung organisasinya, namanya PPNI. Nah begini, ada juga kemarin kita sempat juga mendengar kabar bahwa karena sekarang sudah aturannya tidak menggunakan rekom dari organisasi, betul. Jadi akhirnya ada beberapa anggota itu yang enggan untuk melakukan pembayaran nira dan semacamnya seperti itu emang. Karena kemarin sempat dapat kabar dari provinsi juga angka kepatuhan pembayaran nira. Nanti mungkin sahabat Al-Fatih akan dijelaskan nira itu apa ya. Jadi kegunaannya juga apa, dan kita sadari bersama bahwa nira ini adalah bensinnya organisasi, betul ya. Jadi iuran yang digunakan untuk memperpanjang nira itu adalah nafas organisasi kita. Nah, bagaimana menyikapi hal semacam ini, Pak Yun, terkait ini nira ini penting loh seperti itu untuk organisasi semacamnya. Monggo Pak Yun. Terima kasih. Jadi kita sebagai anggota organisasi ini sebagai organisasi profesi tentunya. Ini mempunyai wadah namanya PPNI. Siapa anggotanya? Tentunya dari perawat. Betul. Yang menjadi perawat tentunya di situ nanti akan tercatat ya, tercatat di dalam nomor induk registrasi anggota. Nira tadi ya. Nira istilahnya disingkat dengan nira, dan prosesnya pun itu nanti ada pendaftaran dari DPD kabupaten, kemudian provinsi, kemudian langsung ke pusat. Nah, itu nanti yang akan diakui oleh sebagai anggota provinsi PPNI. Tetapi tidak hanya itu aja Mas, tentunya harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh PPNI. Tidak hanya dia cukup bayar kemudian balelon. Betul Mas, seperti itu. Betul ya. Jadi berlakunya nira ini selama beberapa
tahun, Pak? Berlakunya nira ini selama 5 tahun. 5 tahun, Biasanya ya. sesuai dengan pergantian pimpinan. Betul. Jadi setiap pergantian pimpinan 5 tahun nanti akan perbaikan atau permajaan perpanjangan nira istilahnya seperti itu. Kalau untuk Bondowoso sendiri ini kan ada struktur organisasi DPD, Pak Yudong, ya. Untuk istilahnya apa? Perkecamatan itu apa namanya? Mungkin bisa dijelaskan, ada beberapa subrayon ya, kalau mungkin yang kita ketahui seperti itu. Iya. Kalau di Bondowoso ini DPD ini membawai atau mempunyai apa ya, ranting atau apa yang namanya komisariat. Komisariat ya. Komisariat. Jadi ada 11 komisariat di bawah naungan DPD Kabupaten Bondowoso, BPNI Bondowoso. Jadi ada komisariat rumah sakit Kusnadi Bondowoso, ada komisariat rumah sakit Bayangkara, rumah sakit Mitra Medika, ada komisariat Waringin, kemudian Tenggarang, Kota, Tamanan, Prajekan, Sukosari, Wonosari. Berarti fungsi dari DPK itu sendiri untuk mengkoordinasi, Pak. Jadi terkait di wilayah ya. Sebenarnya komisariat ini selain juga melakukan ya pengawasan kita, pembinaan, juga melakukan pembinaan dan pengawasan, juga memberikan sosialisasi dan informasi-informasi tentang PPNI dari DPD maupun di pusat juga. Berarti untuk DPK itu sifatnya kewilayahan, Pak. Misal bekerja di kecamatan puskesmas ini, wilayahnya di sana, berarti ikut DPK-nya di wilayah tersebut, begitu, Oh, siap. Jadi satu komisariat ini kalau di rumah sakit ini kan anggotanya besar ya. Besar ya. Jadi satu komisariat sendiri Iya, sendiri. Kalau di Tenggarang itu membawai puskesmas Tenggarang, kemudian Tegal Ampel, sama Curadami. Jadi itu. Berarti istilahnya struktur organisasinya sudah sangat kuat dan mengakar untuk Bondowoso, Pak. Nah, baik, masih terkait dengan perawat, Jadi ada beberapa tagline bahwa pengen sukses tidak harus PNS, betul ya? Betul. Dan sekarang ini juga banyak seminar-seminar, banyak juga motivasi-motivasi dan menghasilkan tagline baru, yaitu nursepreneurship, seperti itu. Nah, perawat yang juga berusaha ya, jadi entah dia mau usahanya bidang kesehatan atau segala macamnya. Kira-kira yang dimaksud nursepreneur ini seperti apa? Mungkin Pak Yunarso bisa sedikit menjelaskan kepada sahabat Al-Fatih seperti itu. Jadi perawat itu tidak hanya pada pelayanan di perawatan saja, tentunya bisa juga di bidang-bidang yang lain. Nah, dari perawatnya ini pun juga bisa dikembangkan sendiri, tidak hanya kita mengikuti dari tempat kerja, misalkan kita di rumah sakit, kemudian di puskesmas atau di klinik, kita bisa membuka perawatan mandiri yang ada di rumah. Mungkin dengan yang sekarang ini lagi viral ya, di Al-Fatih seperti ini. Ini luar biasa, ini menjadi motivasi teman-teman yang ada di Bondowoso, perawat Bondowoso khususnya ya. Sehingga mempunyai dampak yang sangat luas kepada masyarakat. Masyarakat akan sangat terbantu di situ dengan berdirinya klinik-klinik yang baru ya, yang dikembangkan oleh perawat itu sendiri. Betul. Begitu, Pak. Jadi sangat mendukung ya PPNI kalau dalam istilah nursepreneur ini, karena yang kita tahu bahwa teman-teman kita di Bondowoso juga sudah sangat banyak yang melakukan nursepreneur. Jadi tidak hanya jadi perawat, ada yang segmentasinya berdagang juga, seperti itu. Rias. Ya, betul. Ada yang jadi fotografer, fotografer. Jadi ada yang jualan filateli, ada yang jualan ATK, teman-teman yang udah punya toko ya, fotokopi ya. Ada yang bertani. Kalau misalnya dipandang seperti itu, apakah nantinya tidak dikhawatirkan bahwa perannya sebagai perawat itu akan menjadi terlena begitu ya, karena dengan segmen plannernya itu jauh lebih besar nanti, mungkin seperti itu.
Mungkin teman-teman begini ya, ada beberapa salah satu teman yang istilahnya sounding kepada kami bahwasanya kenapa Anda melakukan ini? Beliau menjawab, yang pertama Pak, saya sebenarnya secara finansial ya, tidak mencukupi memperoleh penghasilan dari perawat. Tetapi saya ingat pesan orang tua saya, gitu ya. Jadikan ilmu sebagai ladang akhiratmu, seperti itu ya. Jadi beliau itu kalau secara finansial ya mungkin di zaman sekarang ya Pak Gesit ya, apalagi di daerah seperti kita di Bondowoso mungkin ya, Jember dan sekitarnya itu merasa kurang ya, mungkin ya, bisa jadi ya kurang ya. Akhirnya dia tidak melepas ininya, tetapi dia berusaha lain. Oh begitu. Iya, entah dengan usaha tambahan, usaha tambahan, gitu. Entah ada yang jualan online seperti itu ya, jualan masakan. Ketika dia lepas dinas. Betul. Nah, ya. Jadi tidak meninggalkan jati dirinya sebagai seorang perawat, betul, gitu ya. Betul, Pak Gesit. Ya perawat, ya ustadz begitu ya. Memang sangat-sangat masya Allah ya teman-teman perawat ya. Ya mungkin profesi yang lain seperti itu juga, betul. Ya. Karena kami dari perawat, jadi mungkin seperti itu yang suara-suara yang ada di anggota kami, mungkin seperti itu. Ada satu tren isu lagi yang lebih menarik juga, salah satunya dibanding nurse-preneur. Kemarin sempat kita sounding juga itu. Seberapa pentingkah perawat itu menduduki jabatan struktural khususnya di Bondowoso? Pak Yudo. Ini bukan tepi jurang Pak, ini harapan juga Pak Yudo. Beliaunya udah menduduki. Begitu ya. Monggo dimulai dari Pak Yun dulu, baru Pak Yudo atau seperti apa? Memang saya kira sangat penting ya siapa yang duduk di situ, dan perawat juga mempunyai peran yang sangat penting di situ. Tanpa ada orang yang menduduki di situ, kita juga akan kebutuhan atau kepentingan kita tidak akan terpenuhi. Ya. Jadi contohnya misalkan nanti di Kabupaten Bondowoso nanti ada perawat yang jadikan kepala dinas atau kepala puskesmas, itu sangat luar biasa dampaknya kepada teman-teman kita. Betul, privilege-nya luar biasa. Betul, kan seperti dampaknya itu. Seperti itu. Karena kebijakan-kebijakan itu datangnya dari pimpinan. Ya kan? Kita usul dari keperawatan, nanti ada pimpinan kita dari perawat juga, itu lebih memudahkan, saya kira seperti itu. Senyampang itu sesuai dengan peraturan yang ada di yang terkait, tentunya seperti itu. Jadi seperti itu, Mas. Itu harapannya dari langsung praktisinya, Pak. Oh iya, betul. Kalau dari Pak Yudo sendiri nih, yang sudah menjabat di struktural nih, tantangannya seorang perawat yang dia juga punya profesi yang harus melayani pasien juga, dan kemudian sudah duduk di struktural, itu tantangannya bagaimana, Pak Yudo? Makasih ya Pak Rashid. Jadi dimanapun perawat bertugas ini tentunya di fungsional, di struktural, sama saja. Mari kita optimalkan peran ini agar bisa bermanfaat terhadap teman-teman kita perawat ya. Nanti ke depan harapan saya juga begitu. Nanti perawat juga jangan hanya jadi perawat yang di pelaksana ya, ke depannya juga menjadi kepala puskesmas, di struktural. Ya harapannya bisa tahu nanti program-program pemerintah, kebijakan-kebijakan apa bisa diambil oleh teman-teman kita yang menduduki jabatan perawat itu. Jadi mari kita teman-teman siap-siap ya, ditugasi sekarang jadi kepala puskesmas, siap gitu ya. Jangan mundur ya, jangan ragu-ragu. Ini yang membuat ragu-ragu itu nanti ragu-ragu Anda kembali gitu. Ragu-ragu yang mau menunjuk. Pak Sekjen kok tersenyum gitu. Mau menunjuk. Juga ragu-ragu. Betul. Saya berharap teman-teman sudah harus siap-siap ya. Betul sekali. Kasih amanah apapun harus siap. Betul. Karena intinya tanggung jawab itu harus dilaksanakan, betul nggih? Jabatan jangan dicari. Kalau dikasih tanggung jawab, laksanakan. Siap untuk melaksanakan. Pros yang meriah dong, luar biasa ini. Yang terakhir ini dari podcast hari ini, kita dengar-dengar tadi Pak Yudo sudah menyampaikan bahwa
PPNI umurnya 51 nih. Iya. Tanggal 17 Maret kan hampir berarti ini, Pak. Hampir. Nah, Kurang artinya beberapa hari. kurang berapa hari lagi nih HUT 10 hari. PPNI yang 9 hari ya. ke-51. 9 hari. 9-10 hari yang Organisasi yang selama ini memayungi kita akan segera berulang tahun yang ke-51. Nah, kebetulan nih sahabat Al-Fatih, Bondowoso PPNI juga akan merayakan HUT PPNI yang ke-51, tepatnya masih akan dilaksanakan di bulan depan karena ini masih berbau bulan puasa dan Puasa, kita masih menikmati ibadah di bulan ini. Kali ini sahabat Al-Fatih kami langsung hadirkan Ketua Pelaksana HUT PPNI Kabupaten Bondowoso yang ke-51 kepada Bapak Yunarso. Mungkin bisa dijelaskan Pak Yunarso tentang pelaksanaan HUT PPNI yang ke-51 di Bondowoso ini. Oke, terima kasih. HUT PPNI Bondowoso secara umum ya, PPNI secara umum itu tanggal 17 Maret iya. tahun 2025 nanti ya. Tapi dengan perkembangan dengan berbarengan dengan bulan Ramadan, Iya. tentunya diundur. Yang Diundur, kemarin ya. direncanakan tanggal 15 ya. Nah, ternyata harus diundur di tanggal 20 April tahun 2025 Insyaallah di 20 April, nggih. Nggih. Sehingga tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam melaksanakan ibadah di bulan puasa. Nggih. Seperti itu, Pak. Kalau bentuk kegiatannya untuk tahun ini apa Pak Yun? Bentuk kegiatan HUT PPNI yang kelima ini sesuai dengan 51 gitu. 51. 51 tahun ini ya. Tentunya ada beberapa kegiatan yang sudah kita siapkan, kita rencanakan insya Allah ya. Yang pertama adalah senam bersama Senam bersama. yang nanti diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, bahkan untuk masyarakat luas nanti. Oh, begitu ya? Nggih. Kemudian yang kedua bakti sosial. Bakti sosial. Ya, kita langsung terjun langsung berkenaan dengan masyarakat nanti. Masyarakat. Ya. Salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan Kesehatan nggih. gratis. Gratis. Ya. Ada nanti pemeriksaan cek gula darah, kemudian pemeriksaan asam urat, Nah, kemudian ada pemeriksaan gula darah ya. Asam urat, gula Tensi, darah sama segala macam kolesterol. Iya, termasuk tensi nanti sekaligus itu Nggih. menjadi kesatuan untuk pemeriksaan kesehatan. Karena apa? Karena Bondowoso itu diharapkan nanti bisa sehat semua. ya. Masya Allah. Kalau Jadi seperti itu kan sebelum- sangat terasa nggih Betul. perannya, betul. Jadi sebelum sakit kita harus sudah dicek dulu. Nah. Dan ini kita kegiatan ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan lain terkait dengan pemberian sembako. Sembako nggih. Iya. Sembako. Kita tahu bahwa masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan sembako. Betul. Jadi kita sangat peduli untuk kegiatan ini berbarengan dengan HUT PPNI Untuk yang ke-51. rencana kegiatannya tanggal 20 bulan April di di alun-alun alun-alun Bondowoso. Kironggo. Kironggo, Bondowoso. betul. Jadi kalau tidak salah di hari Minggu itu ya, hari hari Ahad ya. Minggu. Nah, jadi berbarengan dengan ini nanti. Nah. Car Free Day ya. Car Free Day. Nah, Jadi, sahabat Al-Fatih jangan lupa pastikan tanggal 20 April insya Allah nantinya kita akan bertemu di alun-alun Bondowoso dalam rangka HUT PPNI yang ke-51. Di sana akan diikuti senam bersama Pak Yun ya. Senam bersama. Termasuk Pak Yudo juga ikut senam nanti Pak. Insya Allah ya. Senam sehat untuk Sen- kesehatan. untuk kesehatan. Ini untuk umum ya Pak ya. Iya. Bisa diikuti semua. Untuk pemeriksaannya Bisa. gratis Pak Yun ya. Gratis. Nanti Gratis. jangan-jangan datang bayar enggak ya? Gratis, Oh, gratis sudah ya. ditanggung nanti. Nah, pastinya akan ramai sekali dan juga ada pembagian sembako juga Pak Imam ya. Nggih. Nah, mudah-mudahan podcast ini juga nanti disaksikan oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Nanti mungkin harapan kami juga bisa hadir nantinya seperti itu ya. Nah, kira-kira nih Pak, melihat jumlah anggota kita yang begitu banyak, ya kan? Terus kemudian kita sudah punya menu HUT yang seperti itu, sampai sejauh ini antusiasme dari rekan-rekan perawat seperti apa Pak Yun selaku Ketua Pelaksana ini? Jadi kita berharap ke seluruh masyarakat, ke seluruh anggota PPNI terutama untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Betul, betul. Dan tentunya tidak meninggalkan tugas Nah, iya. dari
pelayanan. Ya. Jadi nanti ada terjadwal, tidak semuanya harus ikut. Tetapi yang tidak ikut itu diwajibkan mengikuti, Mas. Nah, yang Karena tidak ada kita jadwal di hari itu maksudnya. Betul. Kalau semuanya diikutkan kan langsung tutup pelayanan saja. Ya, itu. Jadi, malah salah ya. Pelayanan jalan, kegiatan HUT PPNI yang ke-51 ini jalan. Jadi siap untuk meriahkan semuanya ini. Masya Allah, luar biasa. Nah, terakhir Pak, jadi momentum HUT ini sepertinya temanya apa ya Pak ya? Mungkin bisa disonding tentang tema HUT ke-51 ini. Mungkin Pak Yun. Tema untuk HUT PPNI yang ke-51 ini perawat kuat bersinergi membangun bangsa. Perawat kuat bersinergi membangun bangsa. Luar biasa ya. Jadi esensi perawat kuat tadi ya mulai dari skillnya, Betul. kemudian mulai dari segi ekonomi ada nurse planner tadi, terus kemudian dari sisi organisasi juga ada penguatan dan tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat dan Indonesia sehat. Saya minta dari masing-masing narasumber yang hadir pada hari ini ada satu pertanyaan ya terakhir sebagai closing statement gitu ya. Harapan bapak-bapak ini di HUT PPNI yang ke-51 ini apa? Harapan yang bisa jenengan sampaikan di HUT PPNI ke-51 ini baik dari untuk perawat ataupun untuk masyarakat. Boleh dari Bapak Yudo terlebih dahulu? Nggih. Sudah Pak ya? Belum. Jadi harapan kami dengan adanya peringatan HUT PPNI ke-51 ini, teman-teman anggota ya, terutama semuanya perawat ini menjaga persatuan dan kesatuan ya, itu. Menjaga kekompakan, menjaga kerukunan ya di masa ke depan lagi ya. Jadi kita masih banyak yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan ya. Tentunya perlu andil dari semuanya. Kalau saya juga menambah ya apa yang disampaikan oleh Presiden saat ini Pak Prabowo ya, lakukan atau bantu banyak orang ya kalau bisa ya, kalau tidak bisa beberapa orang ya, kalau masih tidak bisa satu orang. Nanti kalaupun satu orang tidak bisa, minimal tidak mempersulit orang. Itu mungkin yang bisa menjadi inspirasi kita semuanya. Paling tidak kita bisa membantu banyak orang. Kalau tidak bisa beberapa bantulah orang. Banyak orang, Iya. beberapa orang, Iya. atau satu orang, ataupun jangan mempersulit. Nah itu mungkin itu. Itu yang sebenarnya sekarang banyak fenomena di masyarakat sudah ndak ikut bantu ya kan, masih mempersulit tapi julid gitu ya, netizen gitu ya. Katanya itu sampai ada kesannya seperti maha benar netizen gitu ya. Begitu ya. Jadi ini luar biasa sekali nih quote-nya. Kalau dari Pak Imam mungkin? Oke, Pak Gesit, sebelum saya menyampaikan closing statement, perlu sahabat Al-Fatih ketahui bahwasanya kita di PPNI ada organisasi yang ada di bawah PPNI. Ya. Namanya Bapena. Oh, Bapena ya, Ya. Badan Penanggulangan Bencana. Nah, itu Bapena itu ya. Jadi kalau ada istilahnya bencana yang ada di wilayah seluruh wilayah Indonesia ya. Itu Bapena dalam hal ini PPNI pasti akan turun. Ujung tombaknya ya. Iya, ujung tombaknya. Ya tentunya kita sesuai dengan profesi kita, ya kan. Bapena ini sesuai dengan profesi kita. Kita nggak mungkin menolong seperti tim SAR gitu ya. Betul. Jadi kita bergerak di bidang kesehatannya kan begitu Pak Yun ya. Betul. Kebetulan memang di Bondowoso ini sudah terbentuk ya kurang lebih 2 tahun yang lalu 2 tahun ya Pak ya. Insya Allah ketuanya siapa? Pak Gesit ya ketuanya ya. Ketuanya siapa ya Bapena ya? Masya Allah ya. Ulang tahunnya ngikut dah Pak. Ngikut PPNI ya. Ngikut PPNI Pak. Dan kita ucapkan terima kasih kemarin kepada Bapena bahwasanya ketika ada musibah saudara kita yang ada di Wonoboyo ya, Bapena turun ya, termasuk turun paling awal ya, karena ada teman wilayah penanggung jawab desa Wonoboyo gitu ya, yang juga berdinas di sana dan menjadi korban. Dan banyak itu korbannya. Nah, korbannya banyak. Banyak. Nah, akhirnya
Pak Ketua, Pak Gesit dalam hal ini sangat antusias sekali menginformasikan, kemudian memberikan semacam support ya kepada para korban, termasuk korbannya yang pada saat itu adalah seorang perawat juga, seorang dan beberapa orang perawat ya. Sampai Pak Ketuanya juga usung-usung ya Pak. Iya, gitu ya. Jadi memang alhamdulillah kita mempunyai organisasi di bawah organisasi. Nah, betul. Sayap organisasi ya. Sayap organisasi. Jadi memang sahabat Al-Fatih bahwa Bapena ini adalah salah satu organisasi binaan yang ada di PPNI. Betul. Nah, yang memang tujuannya adalah satu mitigasi bencana dan kemudian melakukan Jitu Pasna, kajian terpadu pasca bencana. Nah, nanti itu salah satu bagian. Nanti ada segmen khusus nih Pak. Oh, gitu ya? Iya, ada di bedah di sini. Nanti ada. Iya, biar ada episode berikutnya seperti itu ya. Oke, untuk closing statementnya bahwasanya yang kami inginkan dari perawat ini, marilah masyarakat Bondowoso bersinergi dengan program-program kesehatan yang sedang digalakkan oleh pemerintah, baik itu ILP, ya, integrasi layanan primer, MBG, ya, MBG, kemudian sekarang PKG, ya, PKG, pemeriksaan, ya, PKG, itu waktu ulang tahun ya gratis iya. ya. Berarti PPNI ulang tahun gratis itu semuanya. Jadi masyarakat Bondowoso yang lahir di bulan Januari, Februari dan Maret ya bisa mendaftarkan untuk mendapatkan ya pemeriksaan kesehatan gratis. Yang kalau notabene dia bayar mahal loh. Oh, kalau biaya masih mahal, nggak mau Pak Gesit ya. Iya benar. Karena ini programnya pemerintah, monggo Bapak Ibu sekalian ya. Sampai kapan ini? Sampai pemerintah menutup kegiatan PKG ini ya, begitu Pak Yun ya. Jadi kebetulan kegiatan PKG ini ujung tombaknya di puskesmas. Kalau rumah sakit bagaimana Pak Yun? Pak Yun nggak ada ya? Kalau di rumah sakit nggak ada, katanya ngikuti. Mungkin barangkali ya kalau ada masyarakat yang dirujuk, ini kan tempat rujukan rumah sakit. Nah, jadi salah satu bentuk rumah sakit rujukan. Jadi nanti untuk garda terdepannya tetap masyarakat tetap di puskesmas dengan ILP. Jadi seperti itu closing statement kami Pak. Luar biasa. Intinya perawat harus senantiasa bersinergi dan mendukung pemerintahan seperti itu ya. Betul. Nah itu sahabat Al-Fatih. Jadi perawat itu tidak hanya merawat pasien, tapi bagaimana kita itu menjadi katalisator dari beberapa program pemerintah sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Terakhir nih dari the last person Bapak Yunarso terkait apa sih harapan Pak Yunarso di HUT PPNI yang ke-51 ini? Sesuai dengan tema HUT PPNI yang ke-51 tadi yang saya sampaikan bahwa perawat kuat bersinergi membangun bangsa. Jadi kita harus mengikuti program-program pemerintah tadi yang disampaikan oleh Pak Imam tentunya. Selain itu juga kita bersinergi dengan lintas sektor. Tadi yang disampaikan oleh Pak Imam terkait dengan Bapena itu kan lintas sektor dengan PMI, BPBD, Bapena namanya ya. Kemudian selain itu kita juga pada saat ini menggandeng PMI untuk donor darah. Salah satu itu rutin ya Bapak ya? Rutin, nanti insya Allah kita rutin untuk melakukan donor darah ke anggota. Ya. Selain itu juga diikuti oleh masyarakatnya juga. Tentunya ini yang terpenting menurut saya karena kita sebagai perawat garda depan ya tentunya harus selalu meningkatkan kompetensi kita. Kompetensi Pak. Betul. Karena apa? Dengan teknologi ilmu kedokteran yang saat ini, perawatan yang saat ini, kita harus selalu upgrade ilmu. Betul. Ini yang saat ini sedang dirasakan oleh teman-teman yang tentunya dari pendidikan tingkat dasar, artinya dari perawat vokasional menjadi sampai perawat ahli di situ nanti. Termasuk teman-teman kita yang hadir di sini, kemudian yang punya Al-Fatih ini alhamdulillah sudah menjalankan S2-nya. Masya Allah. Ini loh sebagai semangat kita yang muda-muda. Kalau yang tua-tua tentunya tinggal menunggu pensiun soalnya. Saya mengharapkan dari yang muda-muda nanti selalu meningkatkan kompetensi dalam menjalankan tugasnya ini. Dan yang terpenting, ini yang tidak kalah pentingnya, ini masalah komunikasi Mas. Komunikasi. Ini yang sering miskomunikasi dengan senior.
masyarakat. Masyarakat. Oh begitu. Jadi cara Setiap partai pola yang melakukan- komunikasi iya, ya. Betul, pola komunikasi ini adalah soft skill. Ya. Soft skill. Ini keterampilan soft skill yang harus dimiliki oleh Benar, semua. benar. Karena tanpa soft skill ini saya yakin pelayanan walaupun ilmunya itu setinggi langit, kalau tidak diikuti dengan Soft skill dan- soft skill ini akan Betul sekali. kurang bermakna, Mas. Benar, Banyak benar, komplain-komplain terutama di soft skillnya. Benar, hanya masalah komunikasi saja. Ini harus belajar terus, kemudian dari pengalaman tentunya. Karena masyarakat itu pengennya ilmu juga bagus, kemudian komunikasinya harus bagus ya. Apapun yang harus diberikan kepada masyarakat tentunya ini harus jelas, transparansi ya, sesuai dengan kewenangan perawat. Sesuai dengan tupoksinya gitu Pak. Betul, Ya. betul. Insya Allah. Jadi kesimpulannya tadi yang kita dapatkan dari Bapak Yunarso bahwa perawat itu jangan hanya mau berdiam diri, tapi harus senantiasa upgrade skill. Bukan hanya keilmuannya, tapi juga masalah bagaimana dia bisa menghargai orang lain, bagaimana bisa membina pola komunikasi yang baik. Karena intinya kita bisa membina hubungan yang baik dengan sesama, itu juga dampaknya ke kita juga. Begitu Betul, Bapak G? betul. Nah, alhamdulillah hari ini apa yang kita bahas itu daging semua, insya Allah, Pak. Daging semua dan Udah ada gajinya. tidak ada gajinya. Gajinya. Nah, gajinya sebentar lagi, Pak. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi buka puasa, saat yang kita tunggu-tunggu. Sahabat Al-Fatih, tidak terasa sudah sekian menit kita bersama. Jadi harapan kami adalah apa yang disampaikan oleh beliau-beliau yang hadir pada hari ini di podcast Al-Fatih itu bisa menjadikan referensi bagi kita semua. Jadi perawat seperti apa dan bagaimana menjadi perawat, terus kemudian tantangan perawat ke depannya seperti apa. Harapannya di HUT PPNI yang ke-51 ini kita bisa mencetak, kita bisa memiliki perawat yang benar-benar berkualitas sehingga bermanfaat bagi sesama. Tepuk tangan dong. Sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Ubur-ubur ikan lele, ya kan? Sampai bertemu di podcast Al-Fatih berikutnya, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.